Tony FS menghadirkan satu suara baru. Rekan saya juga nih yang mungkin bisa ngisi reguler juga di Tony FS. Kenalin ya, beliau namanya Mas Irfan. Di sini Mas Irfan membacakan sebuah kisah yang diadaptasi dari kehidupan sosial di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa. Pelet jaran goyang, Cina ditolak, dukun bertindak. Dan ini dia selengkapnya versi Mas Irfan membacakannya untuk teman-teman di Tony FS. Andre bekerja di sebuah perkantoran. Dia menjabat sebagai OB atau yang biasa disebut dengan office boy. Dia tertarik dengan salah satu wanita yang bekerja di kantor yang sama dengannya. Namanya Nelly. Nelly ini kerjanya pada bagian yang lebih tinggi jabatannya dari Andre. Nelly sudah lebih dulu kerja di kantor itu. Dia menjabat sebagai sekretaris di kantor. Sedangkan Andre baru setahun kerja sebagai OB di kantor itu. Andre dari kampung datang ke kota untuk merantau dan mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik. Karena dia harus membiayai adiknya dan ibunya. Karena bapaknya sudah meninggal sejak Andre masih duduk di SMA. Bapaknya mengidap sakit paru-paru yang sudah dideritanya sejak lama. Maka dari itu, Andre merantau ke kota. Awal pertama merantau, dia bingung harus mencari kerja kemana. Karena baru pertama kalinya dia pergi ke kota, itu pun dengan ongkos yang pas-pasan. Namun dengan tekadnya untuk mencari pekerjaan, Andre mendapat tawaran pekerjaan dari salah satu teman kosnya. Akhirnya Andre pun mendatangi kantor dan dia langsung diterima begitu saja. Karena memang kantor itu sedang membutuhkan OB. Saat itu, pertama kali Andre melihat Nelly. Ketika Andre sedang membersihkan ruangan kerjanya Nelly, Andre langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Nelly. Karena Nelly ini memiliki paras yang sangat cantik, langsing, putih, bertubuh sintal, dan senyumnya yang manis dapat memikat hati siapapun laki-laki yang melihat senyumannya. Namun Nelly ini terlihat cuek ketika diajak bicara dengan Andre. Andre tidak menyerah begitu saja untuk mendapatkan hatinya Nelly. Sempat Andre meminta nomor HP-nya Nelly, akan tetapi Nelly tidak menanggapinya. Andre mencoba mencari akal untuk bisa lebih dekat dengan Nelly. Setiap harinya, Andre selalu meletakkan bunga di atas meja kerjanya Nelly setiap pagi. Ketika Nelly belum berangkat bekerja, karena Andre datang lebih awal dari karyawan lain, dia harus bersih-bersih lebih dulu dan menyiapkan bahan-bahan minuman untuk para karyawan. Sekitar pukul 7 pagi, Andre melihat Nelly baru saja berangkat. Dia langsung terkejut melihat ada bunga di atas meja kerjanya pagi-pagi. Bunga dari siapa ini? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba teman kerjanya datang dan duduk di sebelah meja kerja Nelly. Cie, dapat kiriman bunga nih. Dari siapa, Nel? Tanya Indi. Aku juga nggak tahu dari siapa. Aku baru berangkat, tiba-tiba ada bunga di meja. Jawab Nelly. Penggemar kamu kali, ucap Indi. Sejak kapan aku punya penggemar? Jawabnya. Ya kan, siapa tahu Nel. Secara kan kamu banyak yang suka. Jawab Indi. Nelly menghela napasnya panjang dan mencoba menyingkirkan bunganya dari meja kerja, lalu dibuang ke tempat sampah. Andre yang melihat itu cukup kecewa, namun Andre tidak menyerah. Singkat cerita, sore harinya saat semua karyawan akan pulang bekerja, Andre diam-diam pergi ke parkiran untuk mengempeskan bar motornya Nelly, supaya nanti Andre bisa alasan mengantarnya pulang. Andre sudah stand di parkiran dengan memainkan ponselnya. Beberapa saat kemudian, Nelly pun datang berjalan menuju ke arah parkiran. Saat Nelly akan menjalankan motornya, dia merasa seperti ada yang beda dengan motornya. Motornya terasa berat, sehingga Nelly pun turun untuk mengecek keadaan motornya. Duh, pakai bocor segala lagi nih motor, ucap Nelly kesal. Andre yang berada di samping Nelly berjarak 3 meter dari tempatnya mencoba menghampiri Nelly. Kenapa Nel, motornya? Tanya Andre. Andre, ini motornya bocor tiba-tiba, jawab Nelly. Ya sudah, kalau gitu kamu pulang sama aku aja, gimana? Ucap Andre. Gak usah Andre, aku bisa naik angkutan saja nanti, jawab Nelly. Udah gak apa-apa, aku antar aja, takut nanti ada apa-apa, timbal Andre.
Maaf Dre, tidak usah. Lagian aku harus bawa motornya ke bengkel dulu, ucap Nelly. Aku anterin sampai bengkel deh Nel, jawab Andre. Terserah kamu deh, jawabnya kesal. Andre mengantarkan Nelly ke bengkel terdekat kantornya, yang berjarak sekitar 10 meter dari kantor. Setelah sampai di bengkel tersebut, Andre mencoba untuk menemani Nelly. Akan tetapi, Nelly ngotot untuk pulang naik angkutan saja dan meninggalkan motornya di bengkel. Keesokan harinya, Andre meletakkan bunga lagi di meja kerja Nelly seperti biasa. Kali ini bunganya tidak dibuang oleh Nelly, akan tetapi bunganya itu disimpan di atas meja kerjanya. Saat istirahat, Andre berpapasan dengan Nelly di toilet kantor. Andre sedang membersihkan lantai toilet, sedangkan Nelly ingin buang air kecil. Hai Nel, sapa Andre. Nelly hanya memberikan senyuman ramah kepada Andre, membuat Andre berdebar-debar jantungnya saat melihat senyuman manisnya Nelly. Setelah Nelly selesai dari buang air kecilnya, Andre mencoba mengajak bicara dengan Nelly. Nel, aku mau ngomong sama kamu sebentar, ucap Andre. Ngomong apa Andre? Tanya Nelly. Kamu suka sama bunganya? Tanya Andre. Oh, ternyata dari kemarin bunga itu dari kamu, Dre, jawab Nelly. Iya Nel, jawabnya singkat. Mulai besok gak usah lagi Dre, kasih bunga segala, jawab Nelly ketus. Seketika Andre tertunduk lesu mendengar apa yang diucapkan Nelly. Tapi aku boleh kan minta nomor HP-mu? Aku janji gak akan kasih bunga lagi kalau kamu sudah ngasih nomor HP, ucap Andre. Nelly memutarkan kedua bola matanya dengan malas kepada Andre, lalu mengambil HP dari saku baju kerjanya. Ya sudah, nih catat, ucap Nelly. Andre pun seketika menjadi kegirangan dan bersemangat. Dia langsung menulis nomor HP-nya Nelly pada layar HP-nya. Singkat cerita, sore harinya, Andre mengempeskan kembali ban motornya Nelly yang baru saja keluar dari bengkel tadi pagi. Nelly pun terperanjat kesal saat mengetahui ban motornya kempes lagi. Kenapa lagi Nel motornya? Tanya Andre. Kempes, jawabnya singkat dan ketus. Pulang sama aku aja yo Nel, ucap Andre. Enggak Andre, aku naik angkutan saja, jawabnya. Andre meninggalkan Nelly dari parkiran dan langsung pulang, sedangkan Nelly sudah pergi naik angkutan sendiri. Malam harinya, Andre mencoba mengirimkan pesan kepada Nelly untuk sekedar mengucapkan selamat malam. Beberapa saat kemudian, Nelly pun membalas pesannya Andre. Andre sangat gembira melihat balasan dari Nelly. Meskipun balasan dari Nelly sangat cuek, Andre sudah sangat senang pesannya terbalaskan oleh orang yang dicintainya. Andre tidak akan menyerah untuk mendapatkan hatinya Nelly. Setiap harinya, Andre mengirimkan pesan untuk Nelly, namun tidak mendapat balasan dari Nelly, bahkan hanya centang satu saja. Saat pulang kerja dari kantor, Andre mencoba untuk mengempeskan lagi ban motornya Nelly. Nelly menolak lagi tawaran dari Andre untuk diantarnya pulang. Andre pun berbincang terlebih dahulu dengan teman kerjanya di depan kantor sambil menikmati suasana sore hari. Namun, saat Andre mau pulang, dia melihat Nelly masih berada di depan halte kantornya menunggu angkutan. Akhirnya, Andre pun menghampiri Nelly yang duduk sendirian. Nel, kamu belum pulang ternyata, tanya Andre. Iya, belum ada angkutan lewat dari tadi, jawab Nelly. Ya sudah, pulang sama aku aja yuk, ajak Andre. Karena sedari tadi tidak melihat ada angkutan yang lewat, dan Nelly juga ingin cepat pulang karena sudah lelah. Akhirnya dengan terpaksa, Nelly menerima tawaran dari Andre untuk pulang dengan Andre. Ya udah Andre, aku pulang sama kamu, jawabnya. Nah, gitu dong, ucap Andre. Dalam hatinya Andre sangat berbunga-bunga saat Nelly mau diantar pulang dan berboncengan dengan Andre. Di tengah perjalanan, Andre membuka obrolannya dengan Nelly. Namun Nelly asik dengan memainkan layar ponselnya di sepanjang jalan. Nel, kamu... Belum selesai Andre berbicara, tiba-tiba saja Nelly memotong pembicaraan dari Andre. Sudah Andre, kamu fokus nyetir saja, ucap Nelly. Seketika Andre pun terdiam karena bentakan dari Nelly. Tapi Andre masih tetap ngeyel dan ini kesempatan Andre untuk ngomong sama Nelly. Nel, nanti malam kita jalan yuk, ketemuan, ucap Andre. Maaf Dre, gak bisa,
aku capek dan masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan, jawabnya Nelly. Tapi Nel, kali ini saja, ucap Andre. Tiba-tiba motornya Andre mengerem mendadak, karena di depan jalannya ada seekor kucing yang melintas secara tiba-tiba. Untungnya Andre tidak jatuh dan tidak menabrak kucing itu. Tuh kan, aku bilang juga apa Andre, kamu fokus saja nyetirnya, ucap Nelly. Iya ya, maaf Nel, aku gak sengaja, jawab Andre. Hari mulai petang, semburat sinar matahari mulai membenamkan wujudnya dengan sinar jingga yang sangat indah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Andre sampai di depan rumahnya Nelly dan mengantarkan Nelly dengan selamat. Makasih Andre, ucap Nelly. Sama-sama Nel, aku pulang dulu ya, jawab Andre. Nelly hanya menganggukkan kepalanya dan langsung masuk pergi ke dalam rumah saat Andre mulai pergi. Singkat cerita, suatu ketika entah ada setan apa yang merasuki tubuhnya Nelly. Andre mencoba mengajak Nelly ketemuan dan Nelly pun menyanggupi ajakan dari Andre. Malam itu mereka berdua sudah janjian untuk bertemu di salah satu kafe yang berada dekat dengan kantor kerja mereka. Andre bersiap-siap dan memakai baju yang rapi, serta menata rambutnya hingga klimis dengan minyak rambut, serta menyemprotkan minyak wangi pada seluruh pakaiannya, karena dia tidak mau kalah wangi dengan Nelly. Setelah sudah siap semuanya, Andre segera menghidupkan mesin motornya dan segera berangkat. Namun saat di jalan, tiba-tiba saja jalanannya sangat padat dan macet, membuat Andre gelisah karena pasti dia akan terlambat datang ke kafe itu. Pakaian yang sudah wangi dengan minyak wanginya seketika hilang karena terkena oleh asap-asap kendaraan macet. Andre sesekali melihat jam tangannya dengan perasaan gelisah. Beberapa saat kemudian, Andre sampai juga di kafe tersebut. Terlihat motornya Nelly sudah terparkir di depan kafe. Pasti Nelly sudah datang dari tadi dan sudah menunggu Andre. Andre bergegas untuk masuk ke dalam kafe dan menemui Nelly. Dari ambang pintu, Andre berteriak memanggil nama Nelly. Nelly! Teriakannya membuat para pengunjung yang ada di kafe tersebut menoleh ke arah Andre. Seketika, Nelly dibuat malu oleh tingkahnya. Nelly sudah duduk dengan ditemani jus jeruk di atas mejanya dan sedang memainkan ponselnya. Andre menghampiri Nelly dan meminta maaf kepada Nelly akan keterlambatannya. Nel, maaf ya, aku telat, soalnya tadi macet. Kamu sudah nunggu lama, ucap Andre. Lumayan, jawabnya singkat. Ya sudah, kamu mau pesan apa? Tanya Andre. Aku udah pesan minum nih, jawabnya. Gak mau sama makanan? Tanya Andre. Nelly menggelengkan kepalanya kepada Andre. Andre pun memanggil pelayan untuk menghampiri ke meja makannya. Pelayan, teriak Andre dengan melambaikan tangannya. Iya, ada yang bisa saya bantu mas? Tanya pelayan. Saya pesan jus jambu sama kentang goreng mas, ucapnya. Setelah pelayan itu pergi dari tempatnya, mereka berdua mulai bercengkrama. Hatinya Andre sangat berbunga-bunga, dan saat itu juga Andre memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Nelly. Jadi gini Nel, aku sejak awal melihat kamu, aku langsung jatuh cinta sama kamu, ucap Andre. Iya, terus? Tanyanya singkat. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanya Andre. Tiba-tiba perbincangan mereka terpotong karena makanan pesanannya sudah datang. Andre pun segera menikmati hidangan makanannya yang sudah datang di atas mejanya. Tiba-tiba saja Nelly mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan memberikan kepada Andre. Apa ini Nel? Tanya Andre. Maaf Andre, aku tidak bisa menerima cintamu karena minggu depan aku mau nikah, jawab Nelly. Nikah? Sama siapa Nel? Selama ini kan kamu katanya tidak punya pacar, kenapa tiba-tiba mau nikah? Cecar Andre. Iya Andre, kamu tidak perlu tahu, aku pulang dulu ya. Sekali lagi maaf, ucap Nelly. Sontak seketika hatinya Andre hancur dan dadanya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk oleh pisau tajam yang menusuk ke hatinya. Tubuhnya terasa lemas, kecewa, pokoknya perasaannya bercampur aduk. Andre pun tidak menghabiskan makanan dan minumannya. Dia langsung bayar dan pulang dengan tertunduk lesu membawa sebuah undangan pernikahan di tangannya.
Andre melajukan motornya dengan perlahan dan kedua matanya terus mengeluarkan air mata hingga Andre hampir saja menabrak motor lain yang ada di depannya. Singkat cerita, Andre di dalam kosannya itu selalu saja melamun dan tatapannya kosong. Andre dipecat dari kantornya karena sudah 1 bulan dia tidak pernah masuk kerja. Setiap harinya di kosan, Andre tidak terurus sekali tubuhnya. Apalagi kosannya yang selalu berantakan, bahkan debu-debu di ruangan kosannya terlihat jelas. Tubuhnya menjadi kurus kering, tulangnya sampai kelihatan. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berbau karena selama ini Andre tidak pernah mandi, dia tidak pernah makan. Sempat Andre berpikir untuk bunuh diri, namun niatnya itu masih terkalahkan dengan rasa takut dalam dirinya. Andre juga sudah berkali-kali curhat dengan sahabatnya yang ada di kampung tentang kegalauannya. Tiba-tiba saja saat Andre sedang melamun, HP-nya Andre yang diletakkan di samping duduknya di atas kasur itu seketika berdering. Andre pun terperanjat dan langsung melihat ke arah ponselnya. Saat dilihat ternyata ada telepon dari sahabatnya Harry. Andre langsung mengangkat teleponnya. "Halo Andre," ucap Harry. "Iya Her, ada apa?" ucap Andre dengan suara lesu. "Masih galau saja kamu Dre?" tanya Harry. "Ya gimana Her, aku sakit hati sekali, aku tidak terima Her," jawab Andre. "Kamu pulang dulu saja Dre ke kampung, daripada di kota kamu galau terus," ucap Harry. Ya sudah, nanti besok aku pulang ke kampung," jawab Andre. Aku pun menutup obrolan dan memutuskan sambungan teleponnya. Malam itu juga, Andre mulai mengemasi barang-barangnya untuk dibawa pulang ke kampung. Sepertinya Andre tidak akan datang lagi ke kota ini, karena di kota ini Andre juga sudah tidak memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, Andre bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Dia pergi ke terminal terlebih dahulu untuk naik bus. Saat Andre sedang menuju di warung untuk sarapan terlebih dahulu dan menunggu keberangkatan busnya, tiba-tiba ada sosok bapak-bapak yang menghampiri ke arah Andre. "Nak, kamu sedang galau ya? Wajahmu terlihat sedih sekali," ucap bapak itu. "Maaf, bapak siapa ya?" tanya Andre. "Saya Abah Ranto," jawabnya. "Kamu mau pulang kampung ya nak?" tanya Abah. "Iya bah, Abah kok bisa tahu kalau saya sedang galau?" tanya Andre. Abah Ranto hanya tersenyum kepada Andre. "Namanya anak muda, pasti kalau ditolak cintanya ya pasti galau," kata Abah. Sontak Andre terkejut karena dari mana Abah Ranto bisa tahu kalau Andre habis ditolak oleh seseorang. "Kalau kamu mau dia terpikat denganmu, Abah punya cara. Dengan cara pelet, nanti dia akan tergila-gila denganmu," ucap Abah Ranto. "Pelet bah, bagaimana caranya?" tanya Andre. "Kalau kamu ingin melakukan pelet itu, datanglah ke rumah saya. Ini alamatnya. Kamu pikirkan saja dulu matang-matang," jelas Abah Ranto. "Iya mbah, terima kasih," jawab Andre. Tiba-tiba Abah Ranto menghilang, entah kemana perginya, membuat Andre mencari ke arah sekeliling, namun dia tidak melihat lagi wujud Abah Ranto. Beberapa jam kemudian, Andre pun mulai berangkat busnya. Di sepanjang jalan, Andre masih memikirkan dengan apa yang dikatakan oleh Abah Ranto tentang pelet itu. Di sisi lain, Andre sedang sedih memikirkan Nelly yang sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Singkat cerita, Andre sampai di terminal kampungnya dan ternyata Harry sudah menunggunya di depan terminal. Harry melambaikan tangan kepada Andre. "Dre, sini," teriak Harry. Andre pun menghampiri ke arah Harry yang sudah menunggunya. Sebelumnya, Andre memang minta dijemput oleh Harry. "Sudah lama nunggu, Her?" tanya Andre. "Lumayan, udah ayo pulang," jawab Harry. Tas gendongnya Andre diletakkan di kursi belakang dan Andre pun duduk di sebelah Harry yang mengemudikan mobilnya. Sesampainya di rumah, Andre langsung memeluk ibunya karena sudah lama sekali Andre tidak pernah bertemu dengan ibunya. "Alhamdulillah, kamu pulang Leh," ucap ibunya. "Iya bu, ibu gimana kabarnya?" tanya Andre. "Sehat Leh, kamu sendiri gimana? Kok kamu terlihat kurus seperti ini Dre?" ucap ibunya. "Sehat kok bu," jawabnya.
Rumahnya Andre berada di pedesaan dan masih melekat dengan namanya persawahan. Rumahnya berada di samping sawah yang setiap malam terdengar suara jangkrik yang saling bersautan dan suara katak membuat suasana malam hari hening dan hanya ada suara jangkrik dan katak. Malam itu, Andre duduk di depan teras rumahnya sambil memandangi ke arah sawah dengan menikmati secangkir kopi. Dan perlahan, Andre menyalakan batang rokoknya. Tiba-tiba saja, sahabatnya itu datang menghampiri Andre yang sedang menikmati malam. "Syahdu amat bro," ucap Harry. Sini Her, duduk," ucap Andre. Rumahnya Harry ini tetanggaan, jadi saat Harry ke rumahnya Andre, hanya jalan kaki saja. Letak rumahnya hanya beberapa langkah saja dari rumah Andre. Malam itu, Andre berbincang-bincang dengan Harry karena sudah lama mereka tidak pernah bertemu dan ngobrol bersama. Keduanya biasanya hanya ngobrol dan hanya menanyakan kabar satu sama lain lewat HP. "Oh iya Her, kemarin di terminal aku ketemu bapak-bapak. Dia menghampiri aku dan dia menawarkan sama aku tentang pelet," jelas Andre. "Ah, yang bener Andre," jawabnya. "Iya Her, apa aku datang saja ya ke rumah abah itu dan minta bantuan dengannya," ucap Andre. "Kamu jangan ngada-ngada Andre," kata Harry. "Ya gimana Her, aku sangat mencintai Nelly dan aku sangat ingin memilikinya," jawab Andre. "Masih banyak cewek yang lebih dan lebih cantik dari Nelly Andre, kamu harus move on," kata Harry. "Gak bisa Her, aku maunya Nelly, hatiku cuma ada Nelly saja," jawab Andre. Harry tidak menjawab lagi ucapan Andre karena Andre ini keras kepala sekali dan kalau dibilangin pasti mengeyel. "Besok anterin aku ya Her," ucap Andre. "Enggak ah, males," jawabnya. "Please lah Her, katanya kamu akan selalu ada buat aku dan mau bantu aku," jawab Andre. Iya Andre," jawab Harry. Keesokan harinya, Andre dan Harry pergi ke tempat Abah Ranto. Secari kertas yang bertuliskan alamat Abah Ranto masih disimpan oleh Andre. Dan saat itu Andre bawa untuk menunjukkan jalannya. Perjalanan yang mereka tempuh menempuh waktu sekitar 2 jam dari rumah Andre. Saat sampai di kampungnya, Andre bingung karena belum tahu mana rumahnya Abah Ranto. Kampungnya terlihat sepi dan masih banyak hutan serta kebun di kanan kiri jalan. Rumah di kampung itu sangat jarang, tidak berjajaran dan tidak berhadap-hadapan, bahkan tidak ada satu orang pun yang lewat jalan itu. Akhirnya Andre dan Harry terus berjalan, hingga beberapa saat mereka jalan. Di depan jalan, mereka melihat ada sebuah warung makan. Harry dan Andre pun berhenti untuk mampir ke warung itu dan makan siang. Karena mereka belum makan, perutnya terasa sangat keroncongan. Dan mereka berniat untuk menanyakan kepada penjual warung di mana letak rumahnya Abah Ranto. Saat mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba saja ibu penjualnya menanyakan kepada mereka. "Kalian dari mana, mau kemana?" tanyanya. "Ini Bu, kami mau cari rumahnya Abah Ranto, apakah ibu tahu?" ucap Andre. "Oh, Abah Ranto, itu rumahnya yang berada di paling pojok jalan. Kalian lurus saja sampai pojok, nanti ada rumah yang berbentuk dari bambu. Itu rumahnya Abah Ranto," jelas penjual. "Terima kasih ya Bu," jawab Andre. Setelah selesai menghabiskan makanannya, mereka langsung bayar dan segera pergi menuju ke rumahnya Abah Ranto. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua sampai juga di rumahnya Abah Ranto. Di depan rumah, halamannya terlihat luas, akan tetapi rumahnya tertutup. Mereka berdua turun dan mengetuk pintunya dengan perlahan serta mengucap salam. "Tok tok, Assalamualaikum," ucap Andre. "Waalaikumsalam," terdengar suara wanita dari dalam rumah dan membukakan pintunya. "Kalian cari siapa?" tanya ibu-ibu dengan menggunakan baju kebaya Jawa Jarik berwarna coklat. "Maaf Bu, saya mau cari Abah Ranto. Abah Rantonya ada?" tanya Andre. "Ada, mari silakan masuk dulu," ucapnya. Andre dan Harry pun masuk dan duduk di kursi yang terbuat dari bambu. Beberapa saat kemudian, Abah Ranto datang menghampiri mereka. Sedangkan istrinya membawakan 2 gelas minuman untuk mereka berdua. "Silakan diminum," ucapnya.
Iya Bu, makasih, jawab keduanya. Kamu yang waktu itu di terminal ya? Tanya Abah. Iya Bah, jawab Andre dengan tersenyum. Ada apa kamu datang ke sini? Tanya Abah. Jadi maksud kedatangan saya ke sini mau meminta bantuan Abah tentang pelet itu Mbah, jelas Andre. Kalau gitu kita bicarakan berdua saja di dalam kamar tanpa temanmu ini, kata Abah Ranto. Andre pun mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Abah Ranto. Mereka berdua masuk ke dalam kamarnya Abah Ranto. Ruangannya masih beralaskan tanah dan terlihat seisi kamarnya ada beberapa sesajen serta ada pajangan keris yang mungkin keris keramat. Kamu beneran yakin mau melakukan pelet ini? Tanya Abah. Yakin Bah, saya sangat mencintai dia dan saya mau dia menjadi milikku, ucap Andre. Namanya pelet jaran goyang. Pelet ini akan berhasil jika kamu berhasil melakukan ritual, katanya. Kalau saya gagal, gimana Mbah? Tanya Andre. Kalau kamu gagal melakukan ritual ini, maka kamu akan menjadi gila, ucap Abah. Bagaimana cara ritualnya, Bah? Tanya Andre. Kamu harus pergi ke air terjun yang ada di bawah kaki gunung kampung ini. Di sana, kamu harus bertapa merapalkan mantranya selama 3 hari berturut-turut. Dan kamu tidak boleh makan, bahkan minum, jelas Abah Ranto. Lalu Abah Ranto memberikan selembar kertas yang bertuliskan mantra-mantra. Ini nanti kamu bawa dan bacakan sepanjang hari selama 3 hari tanpa henti. Dan kamu jangan pernah melihat ke arah belakang atau kemanapun jika kamu mendapat gangguan, jelas Abah Ranto. Jika kamu menoleh atau memandangnya, kamu akan mati, tambah Abah. Baik Bah, saya mengerti, jawabnya. Bagus, kata Abah singkat. Setelah mengerti dengan semua apa yang telah dikatakan oleh Mbah Ranto, Andre dan Heri pun bergegas segera pulang ke rumah. Malam harinya, Andre menyiapkan barang-barang bawaannya untuk bekal bertapa melakukan ritualnya nanti. Andre membawa baju untuk gantinya dan membawa pedang untuk berjaga-jaga. Pedang itu Andre bungkus dengan menggunakan kertas koran dan dimasukkan ke dalam tas yang akan dibawanya. Keesokan harinya, Andre diantar oleh Heri menuju ke air terjun itu. Namun sesampainya di sana, Heri tidak mengantarnya sampai air terjun karena hanya Andre yang akan melakukan ritual. Jadi, Heri hanya mengantar sampai di depan hutan saja. Maaf ya Andre, aku hanya bisa antar kamu sampai di sini, ucap Heri. Iya gak apa-apa Her. Makasih ya mau anterin aku sampai sini. Doakan aku semoga berhasil, ucap Andre. Kamu hati-hati Andre, ucap Heri. Heri pun pulang ke rumah dan meninggalkan Andre sendirian di dalam hutan menuju ke air terjun. Dengan perlahan-lahan, Andre berjalan menyusuri jalanan hutan yang rindang dan sangat hening suasananya. Hanya ditemani dengan suara jangkrik dan katak yang saling bersautan. Perjalanannya menuju ke air terjun itu cukup jauh dan menempuh waktu beberapa jam. Hari mulai petang, napasnya terasa terengah-engah dan keringat yang mengucur di seluruh tubuhnya. Akan tetapi, Andre tetap melanjutkan perjalanannya untuk segera sampai di air terjun tujuannya. Tiba-tiba saja, Andre mendengar ada suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang tubuhnya. Suaranya seperti langkah kaki yang bergesekan dengan rumput. Srek. Srek. Namun, Andre mencoba untuk tenang dan tidak menghiraukan apa yang ada di belakangnya. Karena dia tahu itu bukan sosok manusia, melainkan sosok yang mencoba mengganggu Andre. Andre masih ingat dengan pesan dari Abah Ranto untuk tidak menengok ke arah sosok itu. Andre terus berjalan lurus dengan tubuh yang sebenarnya sudah gemeteran. Tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil namanya. Dia mendengar suara itu dan Andre mengenal suara itu, yaitu suara dari sahabatnya Heri. Dre, sini Dre, aku di belakangmu, tunggu aku Dre, ucapnya. Akan tetapi, Andre tetap tenang dan terus melanjutkan perjalanannya. Pandangan Andre lurus ke depan. Tiba-tiba ada suara cekikikan ketawa suara perempuan. Dia tahu kalau perempuan itu terbang melayang tepat di atasnya. Andre tidak melihat ke atas, walaupun dia tahu sosok yang terbang melayang itu adalah sosok kuntilanak merah. Dan beberapa saat kemudian, Andre akhirnya sampai di tempat air terjun itu. Andre pun duduk bersila di atas batu besar yang ada di depan air terjun itu.
dia mulai mengeluarkan kertas mantranya dan mulai bertapa melakukan ritualnya. Dengan khusyuk dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan yang datang, Andre membacakan mantranya. Malam itu, tiba-tiba angin datang sangat kencang dan suasananya sangat dingin, membuat bulu kuduk Andre berdiri dan merinding. Terdengar suara harimau mengaum tepat di belakang tubuhnya. Andre tetap fokus membacakan mantranya, tidak peduli dengan kedatangan harimau itu. Kemudian terdengar suara lain, yakni suara sosok tertawa dengan suara yang sangat berat. Hari pertama dan kedua, Andre berhasil melakukan ritualnya. Tibalah di hari ketiga, atau hari terakhir Andre bertapa dan merapalkan mantranya. Mulutnya terus berkomat-kamit membaca mantranya. Dan saat itu juga, air terjun turun dengan sangat kencang dan derasnya tidak seperti biasanya. Dan hembusan angin kencang membuat tubuh kurusnya Andre seperti akan ikut melayang. Tiba-tiba, terlihat sosok sangat cantik sekali muncul di hadapan Andre dengan menggunakan kebaya Jawa berwarna hijau dan sanggul di kepalanya dengan senyumnya yang sangat manis. Kata Abah Ranto, kalau Andre berhasil melakukan bertapanya dan merapalkan mantranya, akan muncul sosok wanita dari balik air terjun itu, dan dia yang akan memberitahu langkah selanjutnya yang harus dilakukan Andre. Kamu berhasil dan saya terima, ucap Nyai Ratu. Lalu aku harus bagaimana lagi, Nyai? Tanya Andre. Kamu datang ke rumahnya wanita itu, lalu kamu siramkan air terjun ini di belakang rumahnya, lalu kamu rapalkan mantra itu 3 kali, lalu tiup dari belakang rumahnya, jelas Nyai Ratu. Baik Nyai, akan saya laksanakan, jawab Andre. Sosok Nyai Ratu itu seketika menghilang entah kemana, namun aroma wangi kembang dari tubuhnya masih tertinggal. Andre pun mengambil air terjun itu dengan menggunakan botol yang sudah dibawanya dari rumah. Karena Andre selama 3 hari ini tidak makan dan minum, tubuhnya menjadi terlihat semakin kurus dan lemas tak berdaya. Di samping area air terjun itu, ada sebuah pohon pepaya, dan kebetulan ada salah satu buah pepaya yang sudah ranum. Andre pun memetik buah pepaya itu untuk menggejal perutnya yang lapar. Setelah selesai makan buah pepaya itu, Andre langsung minum air dari air terjun. Airnya terlihat jernih. Sesaat, tenaganya mulai terkumpul kembali. Andre langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Andre berniat ke kota lagi untuk mendatangi rumahnya Nelly dan minta diantar oleh Harry. Harry pun tidak keberatan untuk mengantarkan sahabatnya itu ke kota. Namun saat sampainya di kota, ternyata hari itu juga acara pernikahannya Nelly akan segera dimulai. Maka Andre bergegas untuk pergi ke halaman belakang rumahnya Nelly, sedangkan Harry yang mengawasi situasi keadaan rumah itu. Andre melakukan aksinya di pagi hari, sedangkan semuanya sedang sibuk di halaman depan karena akadnya akan segera dimulai. Belum selesai Andre melafalkan mantranya, ternyata Nelly sudah sah menjadi istri orang. Namun Andre tidak menyerah dan masih tetap melanjutkan merapalkan mantranya sampai selesai. Setelah selesai, Andre menyiramkan air terjun ke halaman belakang rumahnya Nelly dan meniupkan 3 kali ke arah rumahnya Nelly. Lalu Andre dan Harry segera bergegas pergi meninggalkan rumah Nelly dan kembali ke kampungnya. Di kampungnya, ibunya Andre menyarankan supaya Andre bekerja di sekitaran kampung saja. Andre, kamu tidak usah kerja di kota lagi. Kamu kerja di sini. Ibu lebih nyaman kalau kamu ada di rumah, Andre, ucap ibunya. Tapi di kampung aku mau kerja apa, Bu? Jawab Andre. Kamu bisa teruskan sawah peninggalan bapak yang selama ini digarap oleh orang lain, ucap ibunya. Baiklah Bu, Andre mau meneruskan sawahnya bapak, jawabnya. Ibunya pun tersenyum bahagia setelah mendengar jawaban dari anak pertamanya. Malam harinya, tiba-tiba saja Nelly merasakan sakit yang teramat di dadanya. Napasnya terasa sesak, bahkan Nelly berteriak-teriak tak karuan seperti orang yang kesurupan. Suaminya melihat Nelly sangat ketakutan, padahal malam itu malam pertama mereka setelah menikah dan sah menjadi sepasang suami istri. Kedua orang tuanya Nelly pun panik, seketika saja Nelly jatuh pingsan. Kedua orang tuanya dan suaminya itu langsung membawa Nelly ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat diperiksa oleh dokter, katanya Nelly tidak menderita sakit apapun. Katanya Nelly hanya kecapean saja.
Akhirnya, dokter hanya memberikan vitamin kepada Nelly. Malam itu, sepulangnya dari rumah sakit, Nelly langsung tertidur karena kecapean. Namun di malam hari saat ibunya terbangun dan ingin buang air kecil ke toilet, ibunya melihat Nelly dengan menyinden dan duduk di depan televisi. Rambutnya sedang disisiri oleh sosok wanita yang menggunakan kebaya dan rambut bersanggul di kepalanya. Sontak ibunya itu terkejut dibuatnya dan ibunya langsung gemeteran. Ibu Nelly langsung ke kamar dan memanggil suaminya yang masih tertidur. "Pak, Bapak, bangun!" teriak ibunya dengan menepuk pundak suaminya. Bapaknya Nelly pun terbangun dengan bermalas-malasan dan mengucek kedua matanya. "Ada apa, Bu?" tanya bapak. "Nelly, Pak, dia sedang bersama dengan perempuan di depan televisi dan disisiri rambutnya," ucap ibunya. "Ah, perempuan siapa, Bu? Kan di rumah ini tidak ada perempuan selain ibu dan Nelly," jawab bapaknya. "Sudah, kita lihat saja, Pak. Ayo," kata ibu. Kedua orang tuanya Nelly mengendap-endap berjalan menuju ke ruang televisi. Namun saat melihat ke ruang televisi, ternyata tidak ada siapa-siapa. "Mana, Bu? Gak ada siapa-siapa kok," ucap bapak. "Tadi ada, Pak. Beneran," jawab ibu. "Ah, ibu halusinasi palingan. Ayo kita ke kamarnya coba," ucap bapak. Kebetulan saat itu, kamarnya Nelly terbuka sedikit pintunya, jadi mereka bisa mengintip dari arah luar. Ternyata Nelly sedang tertidur pulas bersama dengan suaminya. "Tuh, Nelly sedang tidur pulas, Bu. Udah, kita tidur lagi saja," ucap bapak. Bapak dan ibunya Nelly langsung kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Namun ibunya masih tetap saja kepikiran dengan apa yang dilihatnya tadi. Keesokan harinya, Nelly menjadi berubah sikapnya. Dia lebih murung dan terdiam, bahkan diajak ngobrol oleh suaminya saja. Dia tidak menjawab dan mendengarkannya. Apalagi diajak bicara kedua orang tuanya. Nelly malah membentak ibunya, membuat ibunya sakit hati dan menangis. Akhirnya, terjadilah pertengkaran antara Nelly dan suaminya yang baru saja menikah kemarin. Hari demi hari berlalu. Nelly setiap tidur mengigau dengan memanggil-manggil namanya Andre. Sontak suaminya terkejut mendengarnya. Sampai adu mulut pun terjadi dan pertengkaran setiap harinya bergulat. "Andre siapa, Nel? Kenapa kamu setiap tidur manggil-manggil namanya?" tanya suaminya. Namun Nelly tidak menjawab. Dia malah tersenyum-senyum sendiri seperti orang gila. "Jawab, Nel," bentak suaminya. "Apa sih?" jawab Nelly. "Andre siapa?" tanya suaminya. "Kepo," jawabnya. Membuat suaminya Nelly ini naik pitam sampai menampar pipinya Nelly. Nelly pun menangis dan mengadu kepada kedua orang tuanya. Dari kejadian itu, Nelly jadi benci dengan suaminya dan tidak mau lagi tidur dengannya. Namun suaminya itu mulai berubah dan tidak akan lagi melakukan kekerasan kepada Nelly dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika, tiba-tiba saja Nelly mengirimkan pesan kepada Andre. Andre yang sedang membajak sawahnya, sontak tergerak hatinya untuk melihat ponsel HP-nya karena terdengar ada pesan masuk. Saat dilihat, ternyata ada pesan masuk dari Nelly. Andre pun kegirangan karena pesan yang dikirimkan oleh Nelly ini bertuliskan, "Dre, ayo kita nikah." Andre pun menghentikan pekerjaannya dan bergegas pergi ke rumah. Tidak hanya itu, Andre langsung mengabari Harry, sahabatnya itu. Sedangkan Nelly dan suaminya selalu bertengkar, dan karena suaminya tidak tahan dengan sikap Nelly, akhirnya suaminya menceraikan Nelly dalam pernikahan yang baru seminggu. Tiba-tiba, Nelly memberitahu kepada kedua orang tuanya kalau Nelly mau menikah dengan Andre. "Pak, Bu, aku mau nikah sama Andre. Aku sangat mencintai Andre. Sebenarnya aku tidak cinta dengan Mas Eko, tapi karena Bapak dan Ibu, aku jadi terpaksa nikah dengan Mas Eko," ucapnya. "Andre siapa, Nel? Kamu kenapa jadi seperti ini sih? Kasihan Ekonya," ucap ibunya. "Besok dia mau datang ke sini, Pak, Bu," jawab Nelly. Andre pun memberitahu kepada ibunya kalau dia mau segera menikah dengan Nelly. "Bu, besok kita ke kota ya, Bu. Aku mau nikah dengan pujaan hatiku yang aku cintai," ucap Andre. "Nikah? Sejak kapan kamu punya pacar, Dre? Ibu kok tidak pernah dikasih tahu?" jawab ibunya. "Iya,
Udah, pokoknya besok kita ke kota dan aku segera menikah, Bu, ucap Andre. Ibunya hanya mengiyakan saja apa yang diinginkan oleh anaknya itu. Salah satu sawah peninggalan dari bapaknya Andre jual untuk biaya pernikahan Andre dengan Nelly. Sawah itu dijual dan laku seharga 20 juta saja. Singkat cerita, Andre, ibunya, adiknya, dan Harry pergi ke kota dengan menggunakan mobil Harry. Sesampainya di rumahnya Nelly, ibunya tercengang saat melihat rumah calon anaknya itu yang begitu mewah dan bagus dan 2 kali lipat dari rumah Andre yang ada di kampung. Andre, kamu yakin mau nikah dengan orang yang memiliki rumah seperti ini? Ibu takut nanti kamu hanya diremehkan saja, Nak, ucap ibu. Sudah, ibu tenang saja, kita masuk aja ke dalam, ucap Andre. Tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap ibunya Nelly yang membukakan pintu. Siapa ya? Tanya ibu Nelly. Saya Andre, Bu, yang akan menikah dengan Nelly, jawab Andre. Oh, ya sudah, silakan masuk, ucap ibunya. Ibu dan bapaknya Nelly duduk di ruang tamu dan berhadapan dengan ibunya Andre. Ibunya Andre langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Jadi begini, Pak, Bu, anak saya ini saat mencintai anak bapak ibu. Dia mau mempersunting Nelly, tapi kami hanya punya uang 20 juta saja untuk mempersunting anak bapak ibu, ucap ibunya Andre. Seketika Nelly datang dengan senyuman manisnya kepada Andre. Mereka berdua benar-benar sedang kasmaran dan sedang dimabuk cinta. Gak apa-apa, Bu, 20 juta sudah cukup kok, timpal Nelly, membuat kedua orang tuanya terkejut mendengar perkataannya. Cukup bagaimana, Nel? Nikahan kamu dengan Eko kemarin saja habis ratusan juta, ucap bapaknya yang naik pitam. Cukup, Pak, kita nikah sederhana saja di rumah dengan keluarga dan penghulu serta saksi, jawab Nelly. Tiba-tiba saja bapaknya Nelly mengatakan kepada Andre, membuat ibunya Andre tidak terima. Kamu apakah Nelly? Kamu pasti pelet dia ya, ucap bapaknya. Sumpah, Pak, tidak. Aku memang cinta sama dia, jawabnya. Bapak jangan seenaknya ya kalau ngomong, timpal ibunya Andre. Iya, Pak, aku benar-benar cinta sama Andre, ucap Nelly. Kedua orang tuanya pun hanya pasrah saja dan menuruti apa yang diminta Nelly karena mereka ingin Nelly bahagia. Akhirnya, hari pernikahan mereka pun akan dilaksanakan secepatnya. Singkat cerita, hari pernikahan mereka pun tiba dan acara digelar di dalam rumahnya Nelly yang hanya dihadiri oleh keluarga Nelly dan keluarga Andre serta penghulu dan saksi nikah. Sah, sorak semua orang yang ada di dalam rumah itu. Sekarang Nelly dan Andre sudah sah menjadi sepasang suami istri. Nelly dan Andre tidak mau tinggal bersama kedua orang tuanya. Mereka semua ingin hidup mandiri dengan keluarga yang dibinanya. Akhirnya Nelly dan Andre berencana untuk ngekos di kota lain. Mereka berdua berpamitan dengan kedua orang tuanya Nelly, sedangkan Andre berpamitan kepada ibunya yang ada di kampung lewat telepon. Ibunya Nelly sebenarnya belum bisa melepaskan anak semata wayangnya dan pergi ikut suaminya meninggalkan rumah karena ibunya tahu Nelly ini selalu manja dengan kedua orang tuanya. Kami pergi dulu ya, Bu. Nanti pasti kami akan datang ke sini kok, Bu. Dan aku pasti akan kabarin ibu bapak, ucap Nelly. Beneran ya, Nel? Kamu akan sering pulang ke rumah, jawab ibunya Nelly. Iya, Bu. Ibu tenang saja, ucap Nelly. Untuk pegangan mereka berdua, ibu bapaknya memberikan sejumlah uang sekitar 10 juta karena mereka tahu Andre masih pengangguran dan belum mendapat pekerjaan yang tetap. Singkat cerita, Nelly dan Andre pergi ke kosan barunya. Mereka memulai hidup baru. Saat sampai di kosannya, mereka berdua merapikan semua barang bawaannya. Kebetulan Andre dan Nelly mendapatkan kosan yang sudah lengkap fasilitasnya. Sudah ada televisi, lemari dan kasur, serta sudah ada dapur dan kamar mandi di kosan tersebut. Kosannya terbilang luas karena bentuknya seperti rumah pada biasanya. Malam itu, Nelly sedang asik memainkan ponselnya di depan televisi, sedangkan Andre bersiap-siap untuk melakukan malam pertama dengan Nelly. Andre pun masuk ke dalam kamar, melihat Nelly sedang duduk dan menatap ke arah Andre dengan senyumnya yang manis. Akhirnya, Andre mendekati Nelly dan mereka bersetubuh. Setelah selesai, Andre keluar dari kamar menuju ke kamar mandi, mau buang air kecil.
Namun saat Andre sedang berjalan menuju ke kamar mandi, Andre melihat Nelly sedang menonton televisi, membuat Andre kebingungan dan bertanya-tanya siapa yang tadi sudah bersetubuh dengannya. Akhirnya Andre mengecek kembali ke dalam kamarnya. Ternyata ada sosok wanita dengan kebaya Jawa dengan sanggul di kepalanya. Sosok itu yang Andre temui di air terjun saat dia sedang melakukan ritual. Sontak Andre terkejut dan sosok wanita itu seketika menghilang dan meninggalkan kepulan asap tebal dari dalam kamarnya. Akan tetapi, Andre tidak berani mengatakan itu kepada Nelly karena takut nanti Nelly marah dan dia jadi takut tinggal di kosan ini. Singkat cerita, Nelly selalu ingin dekat dengan Andre dan Andre tidak boleh pergi kemana-mana. Akhirnya sekarang Andre benar-benar percaya kalau pelet jaran goyang itu benar-benar ampuh dan sudah berhasil melekat pada tubuhnya Nelly dan membuat Nelly tergila-gila kepada Andre. Andre sangat senang karena impiannya selama ini bisa hidup dengan Nelly akhirnya terwujud juga. Namun setiap hari Nelly lebih sering terdiam diri dan melamun, terkadang juga teriak sendiri. Akan tetapi Andre tidak memperdulikan hal itu. Suatu ketika ada salah satu tetangga kosannya yang datang ke rumahnya. Tok-tok, Assalamualaikum, ucap Pak Catur. Pak Catur ini tetangga kosannya yang hidup sendirian di kosan karena setahun yang lalu istrinya sudah meninggal dunia, sedangkan Pak Catur tidak memiliki anak. Keseharian Pak Catur bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan dekat kosan. Waalaikumsalam. Iya ada apa Pak? Tanya Andre. Maaf Mas, saya mau mengabarkan kalau saya ini bisa membantu keluarga Mas kalau kosan Mas mengalami kendala seperti atap bocor. Saya bersedia, ucap Pak Catur. Oh iya Pak, ayo masuk dulu Pak, mampir, ucap Andre. Pak Catur masuk dan duduk di kursi ruang tamunya. Tiba-tiba Nelly keluar dan menyapa Pak Catur. Pak, ucap Nelly, dengan membawakan minuman serta cemilan untuk Pak Catur. Namun pandangan Pak Catur pada Nelly berubah karena Pak Catur melihat di belakang tubuhnya Nelly ada sosok wanita yang berwajah pucat dengan menggunakan kebaya serta sanggul kepala. Kebetulan Pak Catur ini memang memiliki indera keenam, jadi Pak Catur bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Silahkan diminum dulu Pak, minumnya, ucap Nelly. Pak Catur segera meminum minuman yang sudah dihidangkan oleh Nelly dan Pak Catur tidak berani menatap ke arah Nelly. Tangannya gemeteran saat memegangi gelasnya. Kenapa Pak? Tanya Andre. Gak apa-apa Mas, jawab Pak Catur gugup. Saya pamit pulang dulu ya Mas, Mbak, masih ada urusan, ucap Pak Catur. Loh kok buru-buru banget Pak, ucap Andre. Iya, maaf ya Mas, masih ada urusan, jawab Pak Catur. Pak Catur pun diantar oleh Andre ke depan. Mas, sebenarnya ada yang mau saya omongin tentang istri Mas, ucap Pak Catur. Kenapa Pak? Tanya Andre. Tiba-tiba saja Nelly datang menghampiri mereka. Akhirnya Pak Catur tidak jadi menceritakan kepada Andre. Keesokan harinya, Andre pun akhirnya mendatangi ke rumah Pak Catur karena penasaran. Pak, sebenarnya istri saya kenapa Pak? Tanya Andre. Nelly diikuti oleh sosok wanita di belakang tubuhnya, ujar Pak Catur. Masa sih Pak? Jawab Andre. Iya Mas, jawab Pak Catur singkat. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saja Andre melihat perubahan sikap Nelly yang menjadi cuek dan tidak pernah peduli dengan Andre. Ternyata pelet yang ada di dalam diri Nelly ini mulai memudar. Suatu ketika, Nelly bermimpi buruk. Dia sedang disetubuhi oleh sosok genderuwo di sebuah air terjun. Namun Nelly tidak bisa menolak genderuwo itu. Ternyata sosok genderuwo itu menyukai Nelly dan akhirnya pelet jaran goyang yang melekat pada diri Nelly ini menghilang karena Nelly disukai oleh sosok jin penunggu air terjun itu. Karena syarat dari pelet jaran goyang ini juga, Andre harus selalu datang ke air terjun itu setiap sebulan sekali untuk bertapa dan merapalkan mantranya lagi. Namun, Abah Ranto saat itu tidak memberitahu kepada Andre. Maka dari itu, kesempatan jin penunggu air terjun itu menyukai Nelly. Keesokan paginya, Nelly sadar dan terkejut saat Nelly terbangun dan di sampingnya ada Andre. Saat itu, Andre belum terbangun karena takut. Akhirnya Nelly kabur dari kosannya dan kembali ke rumah kedua orang tuanya. Nelly mulai menangis dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya.
bahwa dia selama ini telah dipelet oleh Andre, membuat rumah tangganya Nelly dengan Mas Eko hancur begitu saja. Nelly menjelaskan semuanya kepada kedua orang tuanya. "Kurang ajar anak itu," teriak bapak Nelly. Namun yang terjadi dengan Andre sekarang, dia menjadi gila, tertawa-tawa sendiri, teriak-teriak sendiri. Pak Catur tetangganya pun mengantarkan Andre ke kampung halamannya dengan identitas KTP yang ada di dalam kosannya. Andre sekarang menjadi gila dan ibunya sangat sedih melihat anaknya yang sekarang. Tidak menyangka kalau Andre telah melakukan hal seperti itu yang tidak pernah terpikirkan oleh ibunya selama ini. Andre berkeliling di sepanjang jalan dan tanpa mengenakan pakaian apapun. Hanya menggunakan celana dalam saja. Sahabatnya pun merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada Andre. Andre selalu mengganggu wanita yang selalu lewat di hadapannya. Karena sikapnya yang membuat warga sekitar resah, akhirnya Andre dibawa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Nelly sekarang rujuk kembali dengan mantan suaminya, dan mantan suaminya menerima Nelly kembali. Mereka sekarang hidup bahagia, dan sekarang sudah memiliki satu anak. Karena cinta bisa membutakan segalanya, dan apapun akan dilakukan tanpa memikirkan resiko ke depannya. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan tipu daya jin, semua pasti akan berakhir tragis. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, ambil sisi positif, dan buang sisi tamat. Cerita pun selesai. Demikianlah sebuah kisah yang dibacakan oleh Mas Irfan. Semoga memberi warna baru di Tony FS. Dan semoga juga teman-teman bisa menerimanya ya. Tapi jangan khawatir, saya tetap mengisi reguler di sini bareng Mas Irfan di kisah yang berbeda juga ya. Dan Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Alhamdulillah.